Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya Sinta Putri Dasman akan membahas tentang komunikasi formal dan komunikasi non-formal. Tonton sampai habis ya, terima kasih. Baiklah, sebelum kita masuk pada komunikasi formal dan komunikasi non-formal, sebenarnya apa sih komunikasi itu? Laswell menyebut bahwa komunikasi adalah cara yang tepat untuk menerangkan suatu tindakan dengan menjawab pertanyaan siapa yang menyampaikan, apa yang disampaikan, melalui saluran apa, kepada siapa, dan apa pengaruhnya. Yang pertama yaitu ada komunikasi formal. Pengertian dari komunikasi ini adalah komunikasi yang terjadi dalam jalur formal. Komunikasi ini berjalan melalui instruksi-instruksi, bentuk lisan dan tulisan sesuai dengan prosedur fungsional yang berlaku dari arus atasan ke bawahan ataupun sebaliknya. Komunikasi formal terjadi di antara karyawan melalui garis kewenangan yang telah ditetapkan oleh manajemen. Selanjutnya, fungsi komunikasi formal menurut Lily Wery. Yang pertama, komunikasi formal terbentuk sebagai fasilitas untuk mengkoordinir kegiatan pembagian kerja dalam organisasi. Yang kedua, hubungan formal secara langsung hanya meliputi hubungan antara atasan dengan bawahan. Yang ketiga, komunikasi formal memungkinkan anggota dapat mengurangi atau menekan waktu yang telah terbuang atau yang akan terbuang atau kejenuhan produksi, serta meminimalisir ketidaktentuan operasi pekerjaan. Yang keempat, komunikasi formal menekankan terutama pada dukungan yang penuh dan kuat dari kekuasaan melalui struktur dan hierarkis. Kemudian ada ciri-ciri komunikasi formal diantaranya. Yang pertama, arus komunikasi ke bawah lebih banyak daripada arus komunikasi ke atas. Yang kedua, tujuannya dilaksanakan komunikasi terkait dengan kepentingan dinas atau kepentingan manajemen. Yang ketiga, cara penyampaian pesan dalam komunikasi formal lebih banyak tertulis daripada lisan. Yang keempat, lebih sering disampaikan dalam pertemuan atau rapat resmi daripada disampaikan secara interpersonal. Yang kelima, pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi formal senantiasa terkait dengan jabatan dalam organisasi tersebut. Yang kedua ada komunikasi non-formal. Pengertian dari komunikasi non-formal yaitu komunikasi di luar komunikasi formal. Komunikasi ini biasanya terjadi secara spontan. Contohnya, sumbang saran atau ide yang berkaitan dengan pekerjaan, tugas, dan kewajiban. Komunikasi ini sering digunakan perusahaan atau organisasi yang bersifat padat karya dengan jumlah pekerja yang cukup banyak dan tidak terlalu teknis. Selanjutnya ada ciri-ciri komunikasi nonformal. Yang pertama, komunikasi nonformal biasanya muncul karena saluran formal yang tersedia terhambat atau tidak dapat dimanfaatkan dengan baik. Yang kedua, digunakan untuk mengisi kebutuhan komunikasi yang tidak tersampaikan secara komunikasi formal. Yang ketiga, lebih banyak berupa komunikasi lisan. Yang keempat, penyebaran pesan sulit untuk dikendalikan. Kemudian, sengaja dipilih untuk menentang kekakuan sistem birokrasi di organisasi perkantoran. Yang keenam, dapat dipergunakan oleh staf untuk menyampaikan usul dari bawah yang tidak tersalur melalui saluran formal. Yang terakhir yaitu ada perbedaan antara komunikasi formal dan non-formal.
Yang pertama, komunikasi formal. Informasi mempunyai sanksi resmi, tegas, dan jelas. Komunikasi formal dilakukan dalam waktu dan tempat tertentu secara resmi. Ada prosedur tertentu. Objek pembicaraannya tentang masalah organisasi atau masalah proses penyelenggaraan kerja. Media yang sering digunakan dalam komunikasi formal adalah surat. Komunikasi ini datang dari orang yang mempunyai wewenang, dan komunikasi ini berlangsung dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Contohnya yaitu rapat dan konferensi. Sedangkan komunikasi non-formal memiliki waktu dan tempat tidak menentu, tidak ada prosedur yang meningkat, kemudian tidak ada hierarki tertentu. Objek pembicaraan komunikasi ini tidak menentu dan diwujudkan dalam bentuk tertulis atau lisan. Nah, teman-teman, itulah sedikit banyak dari materi tentang komunikasi formal dan komunikasi non-formal dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.